Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, sore, pagi buat teman-teman yang ada di dunia maya, teman-teman penonton Simposium Official. Selamat saya di sini mewakili kok jadi gugup ya. Saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan, karena sekarang masih momen-momen Idul Fitri ya. Nah, kali ini kita sampai pada edisi yang ke-160 dalam sesi strukturalisme. Nah, kebetulan tokoh yang akan kita kaji hari ini adalah Jacques Lacan, atau yang kalau pronunciation-nya biasanya dipanggil Lekong, atau ada yang mengatakannya Lakang. Ada Lakang, ada Lekong, terserah teman-teman lebih enak yang mana. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita sampai pada momen yang semoga nanti akan seru ya dalam diskusi kita kali ini, dan insyaallah seru karena tokoh yang kita akan kaji juga sedikit kontroversial, dan tentunya juga seru ya kalau kita angkat dalam perbincangan kita tentang strukturalisme. Oke, sebenarnya Lekong ini sudah pernah dikaji sebelumnya dalam, saya lupa seri apa, kalau nggak salah postmodernisme ya. Kalau nggak postmodernisme pernah diangkat juga, jadi mungkin saya tidak kenalan terlalu jauh. Saya bacakan aja beberapa profilnya. Nama Jacques Marie Émile Lekong. Tanggal lahirnya, dia lahir pada 13 April 1901 di Paris, Prancis, dan meninggal pada 9 September 1981 di Paris, Prancis juga. Ya, dia meninggal di usia yang ke-80 tahun. Ia termasuk dalam filsuf abad 20, walaupun sebenarnya dia tidak mau mengakui dirinya sebagai seorang filsuf. Dia lebih suka disebut sebagai psikiater ya. Psikiater atau psikoanalisis. Aliran-alirannya, ia juga merupakan seorang psikoanalis, strukturalis, ada menyebutnya juga sebagai post-strukturalis. Beberapa gagasan-gagasan pentingnya yang akan kita kaji dalam strukturalisme nanti banyak sekali. Ada yang di situ juga menyinggung tokoh-tokoh sebelumnya, baik dari tokoh psikoanalisis, ada juga tokoh dari filsafat, ada juga tokoh dari linguistik yang juga nanti akan disinggung. Makanya beberapa menyebut bahwa dia merupakan tokoh poststrukturalis karena ia bergerak dalam artian mendekonstruksi beberapa pemikiran-pemikiran dari pendahulunya. Terus juga Lekong ini merupakan anak terakhir, bukan anak terakhir ya, anak sulung anak pertama dari pasangan Emil dan Alfred. Beberapa pemikiran Lekong sendiri dipengaruhi oleh beberapa psikoanalis, salah satunya ada yang sangat ia singgung dalam beberapa karyanya itu adalah Sigmund Freud, seorang psikoanalisis. Ada juga filsafat ontologinya Heidegger, linguistik strukturalisnya Ferdinand de Saussure, ada juga antropologinya Lévi-Strauss, dan juga dekonstruksinya Derrida. Jadi beberapa tokoh-tokoh tadi itu disinggung dalam pemikirannya. Yang paling dominan adalah pemikirannya Freud, karena itu menjadi pijakan dalam pemikirannya tentang psikoanalisis yang akan kita kaji nanti. Nah, perlu teman-teman tahu juga ya, saya juga agak kesulitan mencari beberapa sumbernya, dan ternyata beberapa sumber itu memang bukan sengaja ya, memang tidak banyak, dan beberapa pun itu merupakan hasil kompilasi dari beberapa hasil seminar-seminar atau bagaimana ketika ia menjadi pembicara di beberapa acara. Ternyata kesulitan pembacaan dari sumber-sumber dari Lekong sendiri itu karena pertama, ia membahas tentang consciousness atau kesadaran, atau yang ia komentari yang nanti akan menjadi yang pokoknya di aspek ketidaksadarannya, unconsciousness. Nah, ketika kita mengkaji itu tentu bukan persoalan yang mudah. Jadi kesulitan mencari sumber itu juga di salah satunya karena itu. Yang kedua, karena pemikiran Lekong sendiri sangat dinamis, ia berubah-ubah. Karena di situ kita tahu juga pembahasan tentang ketidaksadaran itu dinamis, dan ada beberapa makna-makna atau istilah-istilah yang digunakan Lekong itu berubah-ubah gitu dalam beberapa babakan pemikirannya. Terus juga gaya pemikirannya atau pemikirannya memang sengaja ia buat susah gitu, ia buat serumit mungkin supaya menghindari asimilasi atau recuperation atau istilahnya plagiasi dari pemikirannya gitu.
Jadi menurut Lekong ia membuat istilah-istilah sendiri, membuat istilah-istilah yang mungkin kalau kita cari di kamus tuh nggak ada gitu. Tujuannya menurut Lekong adalah supaya pemikirannya yang rumit itu, yang ia buat serumit mungkin itu tidak mudah di copy paste gitu ya, atau diplagiasi lah gitu. Terus juga dari kosakata tadi banyak istilah-istilah yang lahir, terutama ketika kita mengkaji tentang psikoanalisis itu istilah-istilahnya agak rumit, terutama dalam bahasa Perancis, sehingga banyak sekali terjemahan-terjemahan yang hasil dari beliau mengisi seminar itu kan ketika itu dipublikasi ketika ia sudah meninggal, dan hasil terjemahannya itu sangat susah, maksudnya agak susah dibaca karena istilah-istilah tadi. Yang kelima, Lekong sendiri dia tidak tertarik dengan publikasi, dia tidak tertarik dengan percetakan atau penulisan terhadap pemikirannya. Menurut dia, istilahnya apa tuh namanya ya, mempelintir publikasi dengan kata publication, yang artinya publi itu keranjang sampah gitu. Jadi menurutnya pembukuan karya-karya yang pemikirannya menurut dia itu sesuatu yang buang-buang waktu gitu, yang ia pelintir dengan keranjang sampah tadi gitu kan. Dan yang saya katakan tadi bahwa hasil yang ada sekarang, buku-buku tentang Lekong sekarang ada sekarang itu bukan hasil dari Lekong sendiri gitu. Itu hasil pembukuan dari beberapa pemikiran-pemikirannya ketika ia mengisi seminar atau ketika ia sering mengisi seminar. Karena nanti ada konflik-konflik beberapa dari kenapa ia banyak terjun di seminar, kenapa dia tidak bergabung dalam komunitas psikoanalisis di akhir-akhir kematiannya. Dan itu merupakan gambaran ya buat teman-teman untuk nanti menelusuri karyanya Lekong. Ada terjemahan-terjemahan, teman-teman bisa lihat sendiri dulu apakah itu bisa dipahami atau tidak. Dan jika teman-teman penasaran seperti apa, teman-teman bisa cek di YouTube-nya. Kebetulan ada beberapa rekaman tentang ketika Lekong mengisi seminar, cuman ya gak ada subtitlenya gitu kan. Jadi teman-teman bisa sambil belajar bahasa Inggris, sambil belajar bahasa Perancis gitu. Itu sekilas tentang Lekong dan sekelumit kesulitan pencarian sumbernya terkait teori-teorinya. Nah, terus juga beberapa babakan dari apa yang pengalaman Lekong sendiri. Tahun 1927 ia memulai pendidikan dalam psikiatri klinis. Pada tahun 1932 ia memperoleh gelar doktornya dengan tesis on paranoid psychosis in its relation to the personality, yang ia kirimkan juga salah satu eksemplar kepada Freud atau Sigmund Freud ya. Terus tahun 1936 ia memulai praktik klinis psikoanalisis secara pribadi dan tetap berpraktik di Sainte Anne Hospital. Terus di tahun 53 ia memulai kuliah berkala hingga 27 tahun di Perancis. Baru tahun 63 ia dikeluarkan dari International Psychoanalytical Association karena kontroversi durasi terapi. Jadi kalau teman-teman pernah ingat ketika kita membahas psikoanalisisnya Freud ya, Freud itu membuat praktik untuk memahami ketika kan orang melakukan praktik psikoanalisis gitu ya. Ada durasi waktu tertentu yang di waktu itu disepakati oleh para psikoanalisis itu 50 menit. Jadi 50 menit itu dipakai untuk bagaimana seorang psikoanalis atau psikiater atau psikolog gitu ya, untuk mencari pemahaman-pemahaman terdalam atau istilahnya ketidaksadaran atau alam bawah sadar atau kegelisahan-kegelisahan yang dirasakan oleh pasiennya gitu kan. Tetapi menurut Lekong, waktu 50 menit itu terlalu lama gitu kan. Kenapa kalau misalkan 3 sampai 5 menit kita sudah tahu gitu kan apa yang kita cari, kenapa harus 50 menit gitu kan? Nah, penolakan Lekong itu terhadap durasi waktu dalam psikoanalis itu memantik kontroversi gitu kan. Akhirnya pada tahun 63 ia dikeluarkan dari International Psychoanalytical Association karena kontroversi tadi. Tetapi yang lucu juga karena walaupun waktunya cuma 3 menit, harganya sama dengan yang 50 menit gitu. Jadi menurut Lekong, buat apa kita buat banyak waktu kalau misalkan ngabisin banyak waktu, kalau misalkan 3 menit aja kita sudah bisa gitu kan. Tapi harganya sama tetap gitu. Nah, tahun 64 ia mendirikan L'École Freudienne de Paris dan kemudian membubarkannya pada tahun 1980
karena dianggap menyimpang dari ajaran asli Freud. Jadi Lekong ini penggila Freud. Dia penggila teori-teorinya Freud. Bahkan ketika orang bilang dia terserah kalau ada yang mau menjadi Lekongian atau orang-orang yang mengikuti pahamnya Lekong, tapi Lekong mengakui bahwa aku tetap Freudian gitu. Jadi walaupun orang tetap mengikuti ajaran pemikirannya, tapi Lekong sendiri dia masih fokus atau masih mengakui dirinya sebagai Freudian gitu. Jadi dia, dan ketika ia membuat lekol Freudian tadi itu menjadi wadah untuk mempertahankan ajaran-ajaran atau paham-paham dari Freud itu sendiri gitu, supaya tidak tercampur, tetap menjadi aliran yang ortodoks menurut dia. Terus pada tahun 1980 ia mendirikan Le Cause Freudiens. Jadi yang sebelumnya Le École, saya nggak tahu pengucapannya seperti apa. Baru tahun 1980 ia mendirikan Le Cause Freudiens gitu. Kemudian pemikiran dari Freud sendiri, Lekong sendiri, ia ada satu semboyan yang paling terkenal, ada dua. Yang pertama, kembalikan pada Freud. Jadi psikoanalisis Lekong sendiri itu menjadi pijakannya adalah psikoanalisisnya Sigmund Freud. Ketika Sigmund Freud mengatakan bahwa dalam diri manusia kita ada unsur ego atau ada unsur ketidaksadaran atau ada hal-hal yang bergerak di alam bawah sadar yang mungkin beberapa nanti akan melahirkan teori libido, ada yang melahirkan tentang seksualitas gitu kan, bagaimana misalnya ketika tentang ego dan id gitu kan, dan super ego misalnya. Nah, ia mentok ketika Freud sendiri itu mentok ketika ia dihadapkan dengan persoalan bagaimana dengan kesadaran atau ketidaksadaran seorang anak kecil misalnya. Nah, Lekong sendiri memahami itu bahwa manusia itu tidak dikuasai oleh unsur kesadaran tetapi oleh unsur ketidaksadaran. Manusia telah bergeser dari dunia pusatnya yakni kesadaran, tetapi ia lebih memusatkan pada ketidaksadaran yang merupakan struktur yang menguasai manusia. Jika subjek Kartesian yang dengan semboyannya Cogito ergo sum mengatakan bahwa dengan berpikir saya berpikir maka saya ada, maka strukturalisme atau psikoanalisisnya Lekong ini dia berpikir sebaliknya. Ia mengatakan bahwa saya berpikir maka belum pasti saya ada, atau saya berpikir saat itu saya tidak ada gitu kan. Karena menurutnya jika pada waktu itu Freud mengatakan bahwa kita sudah bergeser dari pusatnya, pusat kita bukan kesadaran tapi ada unsur ketidaksadaran. Jadi menurut Lekong sendiri ketika kita sadar maka kita tidak ada. Jadi puncak ketidaksadaran, puncak keberadaan kita itu ketika kita tidak sadar gitu. Karena yang menguasai kita itu adalah alam bawah sadar atau ketidaksadaran yang menjadi pusat kontrol apa yang tampak di dalam dunia nyata atau yang tampak secara real gitu. Itu terus juga beberapa misalnya menurut, karena itu unsur manusia atau pemahaman terkait manusia, ia mengambil atau terpengaruh dari Levi-Strauss dalam antropologinya, dan dalam linguistik sendiri ia terpengaruh dari Ferdinand de Saussure. Ketika Ferdinand de Saussure mengklasifikasikan tentang adanya Leng, Perol, ia juga mengklasifikasikan adanya diakronik, sinkronik, dan bagaimana penanda, signifier, dan pertanda, signifier gitu kan. Nah, unsur-unsur seperti ini atau pemahaman seperti ini itu juga diadopsi oleh Lekong gitu. Salah satunya ia mengatakan bahwa mimpi, gejala neurotis, atau misalnya kita keseleo lidah misalnya, atau ada yang misalnya menurut kita itu hal-hal yang kayak tidak sengaja dan lain sebagainya, menurut Lekong sendiri itu merupakan penanda yang konsepnya nanti, yang petandanya nanti bisa dipahami dari makna-makna yang ada dalam alam bawah sadar kita gitu. Jadi misalkan kita mimpi nih, misalnya kita mimpi ketemu sesuatu gitu, atau kita mimpi sedang kebakaran misalnya gitu kan. Nah, itu menjadi penanda. Jadi kita tidak bisa memahami bahwa sebuah mimpi itu sesuatu yang cuma-cuma, enggak, tapi mimpi terus keseleo atau dan lain sebagainya gitu kan, atau petanda-petanda neurosis lainnya gitu, atau simbol-simbol neurosis lainnya itu merupakan penanda. Petandanya ada dalam alam bawah sadar kita atau ketidaksadaran itu. Karena menurut Lekong sendiri ketidaksadaran itu mendahului manusia. Jadi apa yang ada, apa yang keluar atau apa yang terimplementasi dalam sikap keseharian kita itu merupakan
pengejauhan tahan dari apa yang terjadi di dalam alam bawah sadar kita gitu. Nah, itu merupakan keterpengaruhan dari Saussurian dari aspek linguistiknya, karena di sini menurut Lekong sendiri bahasa itu merupakan struktur yang tersembunyi, yang penting dalam psikoanalisis gitu. Yang kedua, tadi kan tentang antropologi, tentang linguistiknya Saussurian. Lekong juga dia membedakan, atau ketika ada yang menyamakan ego itu sama dengan diri, maka Lekong berpikir sebaliknya, ego tidak sama dengan diri gitu. Makanya yang saya katakan tadi ketika, saya pelan-pelan ya. Jadi kalau misalkan ada yang menyebut ego itu sama dengan diri, maka Lekong sebaliknya. Makanya ia sangat menentang subjek Kartesian, cogito ergo sum gitu. Jadi salah, maksudnya dia menentang bahwa enggak cogito ergo sum, tetapi saya berpikir maka saya tidak ada. Karena kita pahami bahwa strukturalis itu menjadi istilahnya lawan ya, bukan lawan sebenarnya. Ia mengomentari eksistensialis gitu. Jika eksistensialis bergerak pada subjektivitas atau mengutamakan subjektivitas, maka strukturalis bekerja sebaliknya. Ia atau istilahnya mendesentralisasi eksistensi manusia. Manusia tidak lagi menjadi subjek, tapi manusia di sini sebagai objek. Jika misalnya eksistensialis atau paham-paham lain yang mengutamakan manusia sebagai subjek utama, itu memfokuskan pada manusia secara historis, manusia sebagai human gitu kan, atau humanis dan lain sebagainya. Tetapi di sini strukturalisme dalam psikoanalisis Lekong sendiri itu ahistoris. Kita pahami bahwa itu merupakan yang menjadi ciri dari strukturalisme itu sendiri gitu kan. Jadi strukturalisme itu tidak hanya sebatas sebuah pemahaman atau sebuah fenomena itu terstruktur, atau kita melihat itu sebuah yang hierarki dan lain sebagainya, enggak. Tetapi strukturalisme itu sendiri memahami bahwa apa yang ada di permukaan itu merupakan tidak sebenar-benarnya kebenaran, tetapi ada faktor lain atau ada anasir-anasir yang ada di bawahnya yang mempengaruhi apa yang ada di permukaan. Bahkan poststrukturalis itu sendiri memahami bahwa bukan yang benar itu yang tampak di permukaan, tetapi yang sadar maupun yang tidak sadar itu satu kesatuan gitu. Jadi untuk memahaminya kita harus satu kesatuan gitu kan. Makanya itu yang menjadi ciri dari strukturalisme. Teman-teman bisa banyak sekali sebenarnya pemahaman tentang strukturalisme itu sendiri, tapi itu merupakan satu ciri yang bisa kita pahami dalam diskusi kita nanti seterusnya tentang strukturalisme ya. Terus juga tentang Freud itu sendiri, banyak sekali pemikiran-pemikirannya yang nanti menjadi pijakan. Salah satunya tentang kesadaran, tentang alam bawah sadar, tentang ego. Ketika Freud mengatakan bahwa ego mendominasi id, maka Lekong sebaliknya, id yang mendominasi ego gitu. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan selanjutnya ada juga beberapa tentang ketakutan, tentang libido. Jika menurut Freud ketidaksadaran itu sebatas komplement. Ketidaksadaran itu sebatas penyempurna gitu, pelengkap gitu kan. Tetapi dan yang seolah-olah di situ hanya sebatas libido dan seksualitas gitu kan. Tetapi Lekong di sini dia membawa ketidaksadaran menjadi sesuatu yang lebih luas. Ia justru menariknya ke dalam ranah sosial, ke dalam ranah budaya, dalam ranah terutama dalam ilmu sosial gitu kan. Nah, ia menariknya ke arah sana. Jadi ketidaksadaran ini justru yang mendominasi gitu. Jika sebelumnya ketidaksadaran itu hanya sebatas kita sadar bahwa kita digerakkan oleh ego, atau kita punya ego, kita punya hasrat misalnya. Tetapi menurut Lekong sendiri justru yang membuat kita ada itu adalah ketidaksadaran itu sendiri gitu, bukan kesadaran atau bukan consciousness gitu. Jadi ketidaksadaran bukan pelengkap, tetapi ia sorry. Jadi ketidaksadaran itu justru yang mengontrol apa yang tampak dalam yang nyata nanti atau yang real, yang bisa nanti kita klasifikasikan dalam teori-teori strukturalismenya Lekong. Terus juga tentang
tentang sesi tadi ya. Jadi sama juga ketika itu juga menjadi dasar ya. Itu menjadi alasan atau latar belakang kenapa menurut Freud 50 menit dalam psikoanalisis itu sangat tidak berfaedah sama sekali gitu kan. Jadi ia melihat bahwa ini bukan perkara waktu sebenarnya yang menentukan keberhasilan psikoanalisis atau ketika kita menghadapi pasien dengan psikosis atau neurosis gitu misalnya. Tetapi bagaimana kita memahami apa yang terjadi itu kita sudah selesai sebenarnya dengan psikoanalisis gitu kan, atau menghadapi atau mengatasi pasien dengan psikosis itu gitu kan, atau pasien-pasien lain yang dengan masalah kejiwaan, dengan masalah psikis gitu. Karena begini, menurut Lacan sendiri, ketika 50 menit dan maksudnya dalam psikoanalisisnya Freud sebelum-sebelumnya dengan salah satu komunitasnya psikoanalisis itu seolah mendiskriminasi bahwa orang-orang yang datang untuk memeriksakan kejiwaannya dengan psikosis itu tadi itu merasa terdiskriminasi gitu. Sehingga ketika 3 sampai 5 menit tadi menurut Lacan itu bukan tentang siapa pasien kita, tapi bagaimana kita berhadapan dengan mereka. Kita tidak memposisikan mereka sebagai orang sakit gitu. Tapi kita memposisikan mereka sebagai misalnya dia harus seperti ini, dia harus duduk di kasur, dia harus duduk dengan santai, dengan tenang, dengan aliran musik Beethoven dan lain sebagainya misalnya. Nggak harus seperti itu gitu. Bahkan tukang cukur sekalipun misalnya, ketika kita sudah ngomong dengan dia, bicara dengan dia, kita sudah sampai kepada apa yang menjadi kegelisahan dia atau ketidaksadaran dia gitu misalnya, maka kita sudah selesai gitu. Tidak harus membatasinya seolah-olah menjadikan dia sebagai orang sakit atau orang dengan gangguan psikis misalnya, seperti itu. Tapi ya naasnya dia akhirnya dikeluarkan gitu ya. Namun dia tidak kekurangan pasar gitu. Setelah itu dia banyak mengisi seminar-seminar, banyak mengisi acara-acara di beberapa kampus-kampus tentang psikoanalisis gitu. Pada akhirnya dia juga membentuk beberapa wadah tentang psikoanalisis yang sudah saya bacakan tadi ya. Terus juga jika Freud lebih cenderung pada subjek kartesian, saya katakan tadi bahwa Lacan justru sebaliknya. Dia justru melihat bahwa dalam hal ini subjek kartesian itu apa itu istilahnya ya, antitesisnya. Dia jika misalnya subjek kartesian mengatakan bahwa saya katakan tadi manusia sebagai subjek, maka Lacan berkata sebaliknya. Manusia tidak diposisikan sebagai subjek, tapi dia sebagai objek. Jadi matinya eksistensi manusia sebagai subjek itu ada dalam strukturalisme psikoanalisis ini gitu. Makanya yang dikaji tentang aspek ketidaksadaran atau bagaimana psikoanalisis ini bergerak dan tidak hanya pada faktor seksualitas atau libido aja gitu. Terus juga ada beberapa pemahaman atau yang nanti kita sampai pada teori-teorinya Lacan. Atau langsung saja kali ya. Hah? Oke. Hasrat. Terus ada beberapa pemahaman atau keyakinan dari Lacan itu sendiri tentang beberapa hal, yakni tentang hasrat dan ketidaksadaran yang nanti akan melahirkan 3 teorinya tentang yang real, yang nyata, yang imajiner, dan yang simbolik. Jadi 3 unsur tadi akan yang nanti Jadi 3 unsur tadi yang simbolik, yang nyata, dan yang imajiner itu bergerak dari 3 ini. Jadi dari hasrat dan ketidaksadaran. Tentang hasrat sendiri, menurut Lacan, yang ini juga sebenarnya disinggung oleh Freud ya, bahwa hasrat manusia itu ada 2, yaitu ingin ada hasrat ingin memiliki dan ada hasrat ingin menjadi.
Jadi menurut Lekong yang ia adopsi dari pemikiran Freud adalah dua tadi, bahwa setiap manusia itu punya dua hasrat ini, yaitu hasrat ingin memiliki sesuatu. Yang menurut Lekong sendiri bahwa manusia itu serba kekurangan, dia tidak akan pernah puas gitu, terutama dalam memahami dirinya yang nyata atau diri yang ketika kita berada dalam kesadaran seperti sekarang gitu. Jadi ketika kita ada dalam kesadaran seperti ini, ketika kita sadar ya. Tapi ada alam bawah sadar kita atau ketidaksadaran yang menurut Lekong tadi ia mendominasi gitu kan. Nah, dalam kesadaran kita punya hasrat ini, kita punya hasrat ingin memiliki. Terus juga kita ada hasrat ingin menjadi. Terus juga tentang ketidaksadaran. Dalam ketidaksadaran, dalam pemahaman siapa? Dalam pemahaman Lekong, jadi ketidaksadaran itu bukan sesuatu yang independen dan ia tidak tersentuh gitu, tetapi ketidaksadaran di sini ia merupakan dia mengalami internalisasi dari apa yang diterima atau pengalaman dari apa yang ia alami dalam sosial dan budayanya. Misalnya begini, saya disindir misalnya, atau saya diejek, saya misalnya juga dinasihati, maka apa yang masuk tadi, apa yang saya terima tadi itu diinternalisasi ke dalam ketidaksadaran kita atau alam bawah sadar kita. Sehingga misalnya Sofan misalnya gitu ya, dia dicibir setiap hari, sampai dia cibir setiap hari, diejek, dinasihati gitu, dan tiba-tiba ketika ia tidur, ia menangis gitu kan, ia mimpi masuk jurang misalnya. Jadi masuknya dia ke dalam jurang itu tidak hanya sebatas mimpi aja gitu, itu penanda gitu kan. Nah, petandanya apa? Kegelisahannya di dalam cibiran, nasihat dan lain sebagainya itu diinternalisasi ke dalam ketidaksadarannya gitu, sehingga simbol yang muncul atau misalnya dia sambil teriak gitu, sambil menyebut tidak gitu misalnya, maka bahasa yang muncul itu juga merupakan bentuk simbol-simbol atau penanda-penanda bahwa ia juga ada makna atau ada konsep yang tersembunyi gitu kalau kita menggunakan linguistiknya Sausurian gitu kan. Nah iya, ini saya sabar. Jadi itu merupakan salah satu contoh bagaimana kita memahami bahwa ketidaksadaran itu juga merupakan terstruktur seperti bahasa yang saya katakan tadi, seperti dalam signifier dan signifier dalam linguistiknya Ferdinand de Saussure. Terus juga bahasa ya. Nah, bahasa Nah, sorry. Jadi tidak hanya dua aspek ini yang menjadi keyword nanti dalam memahami teorinya Lekong, tetapi ada juga bahasa. Jadi bahasa itu kalau kita tahu dalam linguistik mungkin itu hanya sebagai alat komunikasi gitu kan. Tetapi bahasa di sini menurut Lekong itu tidak hanya sebatas itu, tetapi bagaimana dalam tatanan simbolik ada struktur bahasa yang ada sistem bahasa dalam ketidaksadaran kita gitu. Dalam apa ya nanti kita akan temui nanti di teorinya tentang yang simbolik. Jadi ya nanti menjadi tatanan simbolik dan dia ada struktur personal, ruang budaya dan bahasa. Jadi menurut menurut Lekong, manusia itu penuh kekurangan. Dia selalu ingin merasa penuh, dia selalu ingin utuh gitu. Dia selalu ingin menutupi kekurangannya. Tetapi kadang kekosongan yang dialami oleh manusia itu sendiri itu karena ia tidak memahami apa sebenarnya yang kurang dan struktur bahasa itu tidak mampu menjangkau itu gitu. Jadi ada ruang personal nanti yang ada dalam ketidaksadaran manusia atau ada dalam tatanan simbolik gitu. Nah, dari situ
nanti lahir beberapa teori dari Lekong sendiri dalam psikoanalisisnya. Ya nih, saya hapus ya. Yang nanti juga berkaitan dengan 3 hal tadi. Pertama, oh sorry. Sorry. Jadi yang tutup ya. Bentar, kita tutup dulu. Jadi ada 3 teori dalam psikoanalisisnya Lekong. Yang pertama tentang yang nyata atau real. Nah, yang nyata atau real ini bergerak dalam aspek fisiologis. Ia merupakan aspek primordial manusia. Misalnya begini, aspek yang real ini ketika misalnya kita melihat seorang yang menjadi contoh dalam psikoanalisisnya Lekong ini adalah bayi gitu. Jika misalnya bayi baru lahir, maka yang nyata atau real di sini ketika ia misalnya lapar, maka ia ingin nyusu atau ASI. Ketika ia di kedinginan, ia memerlukan kehangatan pelukan ibu misalnya. Itu merupakan aspek yang nyata atau real atau kebutuhan. Atau yang menjadi kebutuhan terdasar manusia. Makanya yang dikatakan bahwa ini adalah aspek primordial. Kayak misalnya tentang kebutuhan-kebutuhan tadi, kebutuhan lapar dan lain sebagainya. Maka untuk mencapai itu tentu dengan misalnya lapar ya dikasih makan, misalnya dikasih ASI kalau misalnya pada bayi gitu. Itu yang nyata. Jadi aspek yang nyata adalah aspek yang ada dalam kesadaran kita gitu. Nah, yang kedua ada aspek imajiner. Aspek imajiner ini saya jelaskan dulu ya. Jadi aspek imajiner ini pada bayi, ia mulai menyadari bahwa ada eksistensi dirinya. Ia mulai memahami apa yang ada dalam apa yang ia lihat. Misalnya pada bayi baru lahir, ia tidak tahu apa ini tangan atau seperti apa dirinya gitu misalnya. Jadi apa yang ada atau apa yang ia lihat atau apa yang ia terima, ia internalisasi sebagai dirinya gitu. Jadi seolah-olah misalkan ia melihat ibu adalah bagian dari dirinya, ia melihat semua yang tampak adalah bagian dirinya gitu. Itu adalah aspek yang imajiner. Ia mulai melihat bahwa bayi itu mulai memasuki yang namanya fase cermin. Ia sedang dalam fase yang untuk mencari siapa dirinya gitu. Nah, ketika ada pada fase cermin, maka ada 3 aspek. Yang pertama, primitif. Ada yang namanya ego ideal. Jadi ada 3 fase bayi itu bisa sampai pada ia mengenali dirinya gitu. Yang pertama fase primitif. Primitif yang tadi ini kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendasar tentang ketika lapar, haus dan lain sebagainya. Itu adalah aspek primitif. Yang kedua, ia mulai mencari, ia mulai mengidentifikasi dirinya dengan melihat objek-objek yang ada di luar dirinya gitu. Untuk mencari yang namanya ego ideal. Jadi ia mengidentifikasi orang lain sebagai bagian dirinya untuk mencari dirinya, tapi dia tidak tahu bahwa misalnya ini adalah tangan gitu. Kalau misalkan, makanya disebut fase cermin. Jadi ketika bayi itu melihat cermin seolah-olah ia mengidentifikasi, oh apakah ini diriku gitu. Seperti itu. Jadi pada masa ini ia melihat bahwa kenapa disebut dengan ego ideal, karena ia melihat bahwa ego pada tahapan ini seolah-olah ego yang tidak punya kekurangan, seolah-olah ego yang paling sempurna gitu. Misalkan begini, misalkan kita punya apa namanya ya, misalnya kita punya idola gitu ya, kita melihat idola itu tanpa celah gitu, kita melihat seseorang yang sempurna gitu, maka sosok yang diidealkan seperti itu ada pada ego ideal ini gitu. Jadi kalau misalkan bayi ia melihat keutuhan sesuatu yang atau penampakan dirinya yang tanpa celah, itu ada pada tahapan ego ideal.
Maka pada ideal ego, dia mulai menyadari bahwa ada eksistensi lain atau yang disebut dengan lian gitu. Ada diri-diri yang lain. Ada diri-diri lain yang di luar dirinya, sehingga ia tahu bahwa ia menyadari bahwa ia mulai memproyeksikan mana dirinya dan mana orang lain gitu. Nah, pada aspek ini itu berlaku yang namanya bahasa. Jadi menurut Lekong, ketika bayi itu sudah mulai berbahasa atau dia sudah mulai berbicara misalnya, ia pada tahapan ia mulai menyadari ada yang lain atau yang lian. Jadi dia tidak atau objek-objek yang ada di luar dirinya itu merupakan objek-objek yang tidak menyatu dengan dirinya gitu. Dia mulai menyadari eksistensi dirinya sebagai seorang manusia gitu. Jadi ada yang namanya nanti yang namanya alienasi. Alienasi itu ketika ternyata ego ideal ini tidak sesuai dengan ideal ego. Jadi saya mengidealkan sosok yang seperti ini, tapi ternyata tidak. Maka terjadi yang namanya alienasi atau istilahnya apa ya istilahnya di sini? Intinya ketidaksesuaian. Realita tidak sesuai ekspektasi gitu ya. Istilahnya begitu. Jadi ekspektasinya kita mengidealkan ego yang seperti ini, kita mengidealkan sosok yang seperti ini, tapi ternyata tidak sesuai. Maka menurut Lekong terjadi yang namanya alienasi. Baru nanti ada yang namanya ini yang imajiner ya. Nah, yang imajiner itu akan melahirkan yang namanya permintaan. Ketika ia menyadari bahwa kalau yang ini kan hanya sebatas kebutuhan-kebutuhan mendasar, tapi ketika kita sampai pada aspek yang imajiner, maka akan berkembang permintaan-permintaan lain karena kebutuhan akan eksistensi dirinya gitu. Nah, yang ketiga ada yang namanya tatanan simbolik atau yang simbolik. Nah, pada tahapan yang simbolik itu bermainnya hasrat gitu. Jadi yang aku ingin menjadi, ketika ia sudah mulai menyadari ada yang lain, ada diri dan yang lian itu kan yang lain juga gitu, cuman kebalik aja ya. Lian atau ada yang lain dan dirinya, maka hasrat ingin memiliki dan hasrat ingin menjadi itu mulai mendominasi dalam tahapan yang simbolik ini gitu. Jadi tiga aspek ini pada bayi itu berjalan secara hierarkis, tetapi ketika kita mengimplementasikannya atau ketika kita menganalisis terhadap diri kita sendiri, maka ada tahapan-tahapan tertentu yang mungkin kita rasakan pada saat misalnya kita pubertas, kita mengidealkan menjadi sosok yang seperti ini misalnya, dan ketika kita sudah tahu bahwa oh aku seperti ini dan lain sebagainya, maka yang ingin menjadi hasrat-hasrat itu ada dalam atau muncul ke permukaan dalam bentuk kesadaran-kesadaran kita gitu. Seperti itu. Jadi aku ingin menjadi, aku ingin memiliki ini, aku ingin memiliki itu, aku ingin menjadi ini, menjadi itu menjadi hasrat-hasrat yang sebenarnya ada dalam diri manusia. Jadi tidak hanya, kalau kata Freud, hanya sebatas libido, tidak hanya sebatas itu, tetapi hasrat di sini itu sudah masif gitu ya, masuk dalam beberapa aspek-aspek, baik dalam aspek sosial, bagaimana kita menginternalisasi budaya, semuanya ada dalam aspek itu. Jadi kalau kita, saya hapus ya. Bentar. Bentar ya.
Jadi kita memahaminya seperti ini sederhananya dalam keseluruhan pemikirannya Lekong gitu. Jadi Pak kan tidak ada, tadi ada 3 fase ya, ada fase real, fase imajiner, fase simbolik gitu. Fase real kita yang bergerak dalam kesadaran, dalam yang kita rasakan sekarang gitu. Itu kita selalu menginginkan sesuatu yang utuh. Kita menyadari bahwa kita memiliki kekurangan, kita punya apa yang namanya ya, menurut Lekong itu manusia itu tidak akan pernah puas gitu. Dia selalu akan merasa kekurangan gitu. Nah, ini adalah kebutuhan untuk menjadi utuh gitu kan. Nah, 2 hal tadi, fase imajiner dan fase simbolik, itu dipengaruhi oleh hasrat tadi. Hasrat ingin memiliki, hasrat ingin menjadi, itu dipengaruhi oleh tadi. Nah, pada fase imajiner yang nanti akan ada yang namanya fase cermin. Pada fase imajiner ini terjadi nanti yang namanya keterbelahan, yaitu diri dan lian. Jadi diri dan yang lain gitu. Nah kesalahan persepsi tadi terhadap citra yang ideal atau ideal ego atau ego ideal itu akan melahirkan alienasi. Nah, dari sini juga akan melahirkan fase simbolik. Nah, fase simbolik ini yang nanti tentang kayak sama juga misalnya ketika aku ingin menjadi aku gitu kan. Nah, aku dalam struktur bahasa itu adalah membuktikan bahwa dirinya gitu kan. Nah, ketika aku mengatakan bahwa ini loh aku gitu misalnya, itu bergerak dalam 2 hal. Antara dia dalam fase imajiner atau fase simbolik, itu seolah-olah tumpang tindih dan hasrat itu nanti yang bermain di dalamnya gitu. Jadi untuk menentukan apakah ia menjadi sesuatu yang atau istilahnya untuk membuktikan dirinya, menyadari bahwa dirinya berbeda dengan yang lian, itu ada di dalam fase imajiner dan fase simbolik tadi, yang mungkin dapat kita lihat dalam struktur bahasa apa yang tampak gitu kan, yang menjadi penanda tadi gitu kan, atau signifier gitu. Mungkin sebatas itu ya. Selamat datang Banu. Jadi mungkin nanti sesi mungkin banyak juga yang belum saya sampaikan, nanti bisa kita nggak apa, jadi itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik aja, entah kalian panas atau tidak, kita mungkin panaskan di sesi diskusi. Selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman untuk bertanya dan berdiskusi, menanggapi dan lain sebagainya. Bantu tadi mau menanggapin? Itu saja dari saya. Tes. Tadi Mbak Winda menjelaskan kalau Lacan itu penerapannya dalam psikoterapinya itu lebih sedikit daripada Freud. Kalau Freud itu kan 50 menit dan itu sangat lengkap dan komplit, disediakan sofa, diberi ketenangan dan intinya diberi keleluasan gitu untuk bercerita. Nah, Lacan ini 3 menit sampai 5 menit itu saya berpikir duduk saja 10 menit gitu. Itu penerapannya itu seperti apa? Apa Lacan itu melihat seseorang langsung bisa menyimpulkan kalau dia diagnosisnya itu seperti apa, atau ada penjelasan khusus? Saya belum paham di penjelasan itu. Terima kasih. Jadi sebenarnya itu hanya terkait persoalan waktu aja ya, dan menurut Lekong sendiri waktu itu justru tidak menjadi penentu kita sampai pada tahapan kita memahami orang itu gitu kan. Jadi menurut Lekong itu ngapain kita lama-lama waktu 50 menit hanya untuk dalam psikoterapi misalnya, jika 5 menit aja kita sudah dapat memahami apa kegelisahan orang itu, misalkan dengan orang dengan itu terserah. Maksudnya misalnya tidak harus, maksudnya Lekong itu tidak sebatas, tidak harus 50 menit kan dalam psikoanalisis, dalam siapa itu yang ke persatuan apa FPP gitu ya, atau persatuan psikoanalisis gitu, mereka menetapkan 50 menit untuk sesi psikoterapi gitu. Jadi menurut Lekong kenapa harus ditetapkan 50 menit jika misalkan 3 sampai 5 menit atau 10 menit misalnya atau berapapun kita sudah bisa memahami aspek ketidaksadar atau kegelisahan orang itu gitu, atau dalam orang-orang dengan psikosis misalnya, atau pengalaman atau masalah kejiwaan misalnya. Jadi tidak terbatas waktu dan tidak harus diposisikan seolah-olah orang sakit gitu. Jadi misalkan kita sedang menterapi
Makanya dia menyebut bahwa dalam beberapa artikel dia menyebut bahwa bahkan tukang cukur yang sambil mencukur misalnya dia enjoy menikmati gitu kan. Dan justru dengan dia menikmati itu dia bisa mengeluarkan apa yang menjadi kegelisahannya gitu. Bisa menjadi jalan terapi gitu. Kenapa tidak gitu kan. Jadi tidak harus kamu masuk silakan duduk dikasih musik Beethoven misalnya dan lain sebagainya, tidak harus seperti itu gitu. Oh iya, jadi kalau begitu Lakan ini tidak statistiknya itu tidak terencana ya berarti ya. Kan kalau Freud itu 50 menit waktunya, terus disediakan sofa, diberi ketenangan untuk bercerita. Nah, untuk ini kan tadi diberi contoh apa tukang cukur pun bisa katanya. Itu berarti sistematika dalam mendiagnosis seseorang itu tidak teratur berarti ya. Jadi bisa dikatakan fleksibel. Cuman yang mungkin menjadi agak keberatan bagi psikoanalisis yang lain karena tarifnya tetap sama. Jadi walaupun 5 menit tarifnya sama. jadi sebenarnya bukan secara statistis sebenarnya dia fleksibel sesuai pasiennya gitu. Sesuai dengan siapa orang yang sedang diterapi gitu kan. Jadi tidak paten harus 50 menit gitu, enggak harus begitu gitu. Tapi tarifnya tetap sama. Itu sih ya. Itu dalam pengujiannya sudah ada terbukti berapa persen sampai berapa persen, karena saya sampai sekarang tidak percaya gitu. Dengan siapa? Dengan Lekong? Iya. Apa tidak kepada saya? Iya, kepada saya. Maksudnya itu kayak duduk mungkin 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit bisa menilai seorang tanpa adanya diagnosis atau ketetapan yang tepat gitu. Itu mungkin ada penyebutannya ini sudah 80% loh, seorang pendiagnosisannya itu sudah tepat gitu maksud saya. Salah satu penolakan Lekong terhadap komunitas psikoanalisis itu karena ketika ada orang pasien yang ingin psikoterapi misalnya, justru diarahkannya kepada medis gitu. Padahal menurut Lekong setiap orang kan punya kegelisahan atau punya masalah psikis yang berbeda-beda gitu. Yang mungkin 3-5 menit itu sesuai dengan kegelisahannya atau masalahnya gitu kan. Tetapi seolah-olah komunitas atau saya lupa nyebutnya apa dalam bahasa Perancis ya. Intinya komunitas psikoanalisis gitu ya. Mereka karena mungkin ada kaitannya dengan psikiatri juga. Mereka seolah-olah cenderung mengatasinya dengan medis gitu. Yang menurut Lekong tidak harus begitu gitu kan. Kita melihat dengan siapa pasiennya gitu kan. Jadi kalau ditanya berapa persen keberhasilannya, saya kira itu tidak ada di sini. Tidak bisa diukur gitu kan. Dan bagaimana kita bisa, karena menurut saya keberhasilan kita dalam menterapi orang, dalam psikoterapi, dalam psikoanalisis gitu, ketika kita sudah sampai, ketika orang itu sudah mengeluarkan apa yang menjadi kegelisahannya gitu. Tidak secara terstruktur kita harus melihat bahwa 80%. Bagaimana kita tahu bahwa aspek ketidaksadaran orang itu sebegitu banyak gitu misalnya. Kita tidak bisa mengukur kita yang sudah diungkapkan seberapa persen gitu kan. Nggak bisa begitu gitu. Makanya di sini menurut Lekong aspek bahasa, simbol, bahkan ketika orang ngomong terus keselimpet lidah, itu simbol, itu penanda gitu kan. Itu penanda yang nanti petandanya ada aspek-aspek, ada konsep-konsep lain, mana-mana lain ada dalam ketidaksadarannya gitu. Bisa jadi misalnya saya tadi malam mimpi, mungkin yang 3 menit itu ya, saya tadi malam mimpi kejebur sungai gitu misalnya. Itu sederhana, oh berarti orang ini punya masalah tertentu gitu, ada hasrat tertentu yang tidak bisa disampaikan dengan kata-kata misalnya. Bisa jadi seperti itu. Karena seperti yang dikatakan tadi bahwa Lekong sendiri itu mengambil aspek linguistiknya Sausurian dalam memahami dari ketidaksadaran atau memahami makna atau memahami juga apa yang ingin disampaikan oleh pasiennya gitu. Seperti itu sih. Jadi fleksibel aja sih saya lihat. Lekong ini sefleksibel itu. Iya, terima kasih. Cek, iya. Saya masih penasaran terhadap pemantik gitu kan. Membawakan Jacques Lacan ini, Lacan atau siapa sih yang sebenarnya? Iya, intinya itu. Ini kan saya baca beberapa tadi bahwasanya fokusnya dari Jacques Lacan ini kan dari ranah ketidaksadaran gitu kan. Dia itu menghadapi pasiennya lewat apa yang diungkapkan oleh pasien
dari alam bawah sadar atau ketidaksadarannya. Karena kan ketidaksadaran kata Jaka Selakan itu hanya bahasa gitu kan. Menentukan itu ketidaksadaran itu bagaimana gitu kan? Apakah apakah itu hal-hal yang disampaikan gitu kan? Hal-hal yang disampaikan oleh pasien gitu. Itu dianggap berasal dari ketidaksadaran gitu kan. Baik itu berbentuk bahasa atau tanda atau apapun itu dilihatnya dari mana gitu kan. Karena bisa saja kalau itu ketidaksadaran merupakan sama halnya dengan bahasa gitu kan. Bisa saja saya sudah menyiapkan bahasa gitu kan sebelum saya menghadapi psikiater gitu. Bisa saja saya sudah menyiapkan bahasa-bahasa yang ingin saya sampaikan gitu kan. Dan seolah-olah saya di depan psikiater itu ini loh gitu kan kegelisahan saya gitu. Padahal saya itu juga sudah menyiapkan hal-hal yang sekiranya itu menipu gitu kan. Bisa dipahami ya? Itu sih. Terima kasih. Bagaimana kita bisa melihat itu berasal dari ketidaksadaran? Ini sebenarnya yang membedakan Lekong dan Freud ya, atau para psikoanalisis yang lain gitu. Jika yang lain melihat bahwa ketidaksadaran itu adalah sebagai pelengkap, bahwa manusia sadar, tetapi dia memiliki aspek ketidaksadaran. Apa saya push dulu? Adzan ini? Apa gimana? Sofan, dia didengarkan. Jadi yang membedakan Freud dan Lekong itu ini. Jadi kalau menurut Freud atau menurut psikoanalisis yang lain, ketidaksadaran itu pelengkap aja, bahwa setiap manusia itu punya aspek ketidaksadaran. Itu yang menjadi gagasan awal Freud ya, untuk dalam ego, super ego gitu kan. Tapi menurut Lekong justru yang kesadaran itu dikontrol oleh ketidaksadaran. Jadi semua yang tampak dalam kesadaran kita itu merupakan simbol-simbol dalam kita memahami ketidaksadaran gitu. Jadi misalkan begini, bagaimana jika saya berhadapan dengan psikoterapi atau psikoanalisis atau apa namanya ya, psikolog atau apapun gitu misalnya, dan saya menyembunyikan sesuatu gitu. Saya rasa apa yang tampil di hadapannya atau apa yang dibaca oleh seorang psikolog atau psikoanalisis itu adalah simbol-simbol sebagai penanda dalam memahami apa sebenarnya yang dimaksud gitu. Mbak, ya juga pemantik. Boleh dipotong ya sebentar. Maksudnya kan barusan yang membedakan dari Lekong dengan Freud tentang ketidaksadaran. Kalau Freud memang sebagai suatu pelengkap, tapi Lekong itu menjadi kayak unsur utama yang menggerakkan kesadaran. Jadi menurut Lekong itu nggak ada cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku tidak ada. Ada. Tidak itu kata Lekong, bukan kata saya. Jangan ngocak tidak ada. Jadi menurut Lekong. Jadi menurut aku Lekong. berpikir maka aku tidak ada, harusnya gitu. Iya kan, kemarin aku bilang. Tidak ada, kalimat negatifnya ditaruh awal tadi. Enggak. Nanti bisa dilihat di YouTube ya. Takutnya saya yang salah denger juga. Iya, jadi kalau cogito ergo sum itu kok seakan-akan Lekong tidak apa ini emang bahasanya dari Mbak Winda, kok seakan-akan tidak bisa membedakan antara ketidaksadaran dengan hal-hal yang bersifat bawah sadar. Bahkan kalau kita melihat bahwa hal-hal yang ada di alam bawah sadar kita itu kan bukan ketidaksadaran. Itu kesadaran-kesadaran sudah tersusun seperti pengetahuan-pengetahuan yang tersusun menjadi sistem, menjadi ilmu. Kan sama seperti itu. Terus kenapa seakan-akan ketidaksadaran Lekong letakkan sebagai hal-hal yang bersifat bawah sadar? Kalau ketidaksadaran, bagaimana Lekong ini mendefinisikan ketidaksadaran itu? Apakah ketidaksadaran sama dengan hal-hal yang bersifat bawah sadar? Apakah seperti itu? Sehingga bagaimana tadi Mbak Winda menjelaskan tuh seakan-akan tidak ada yang dapat membedakan antara ketidaksadaran dan kegiatan alam bawah sadar. Seperti itu. Jadi saya pengen tahu itu. Apakah ini memang hanya tipu aja atau apa? Jika ditanya bagaimana kita memisahkan antara alam bawah sadar dan ketidaksadaran, saya tidak menemukan istilah itu dalam memahami ketidaksadaran alam bawah sadar. Cuman yang saya pahami adalah alam bawah sadar dipahami sebagai simbol. Misalkan begini, apa yang tampak misalnya, atau misalkan mimpi alam bawah sadar apa ketidaksadaran? Ini bukan lagu Mas ya, ini bukan lagu. Nanti kesinggung giring Neji loh. Tanya dulu, nah. Dia tidak menggiring, karena dia yang menggiring duluan. Jadi
apa namanya tadi, mimpi kan alam bawah sadar kan? Iya, ada dalam bawah alam bawah sadar. Menurut Lekong, mimpi itu penanda yang menanti ketidaksadaran menjadi petanda. Paham maksudnya? Jadi bahasa untuk mengakuisisi apa namanya, aspek-aspek yang pakai mic Kak. Gimana Kak? Enggak, menurut siapa mimpi itu alam bawah sadar? Lah katanya sampean tadi mimpi itu alam bawah sadar, itu menurut siapa? Oke, gini ya. Ini kan sekali lagi ini saya mau Punya Freud, bawah sadar punya Freud itu adalah real, kenyataan. jangan pakai mic Kak, saya nggak terlalu denger. Jadi begini, makanya saya katakan bahwa Lekong itu tidak memisahkan alam bawah sadar dan ketidaksadaran. Saya katakan tadi itu, ya kan? Nah, tetapi iya, misalnya kita melihat bagaimana ia mengklasifikasikan atau mengidentifikasi, misalkan orang keselimpet lidah, mimpi, atau misalnya ngigo dan lain sebagainya. Itu kan ada dalam alam bawah sadar atau mungkin tidak dalam keadaan sadar, gitu kan? Bentar dulu, nyangganya nanti dulu. Mempolitisasi bahasa Bentar saya dulu, gitu. bentar dulu, santai, nggak usah demo, nggak usah santai. Jadi saya mengklasifikasi, makanya saya katakan Lekong tidak mengklasifikasikan itu karena tadi nggak dengerin ya. Saya bilang Lekong itu bilang bahwa ia menggunakan istilah-istilah yang berbeda supaya apa? Orang susah untuk memahami pemikirannya. Jadi kalau saya tidak terlalu paham ya karena memang itu kemauannya Lekong gitu. Ada tadi kan nggak dengerin tadi ya. Jadi saya memahaminya bahwa mimpi itu merupakan aspek alam bawah sadar. Karena ketidaksadaran kita tidak bisa menjangkau ketidaksadaran. Tetapi sesuatu fenomena yang terjadi ya misalnya secara kayak mimpi atau ngigo dan lain sebagainya itu ada dalam alam bawah sadar kita gitu. Jadi kita di sini nih sama-sama mendengarkan ketidaksadaran dari seseorang yang tidak bisa memahami. Bercanda Pak. Iya nggak apa-apa, bercanda nggak apa-apa. Saya anggap serius kok. Jadi seperti itu. Jadi simbol-simbol yang muncul itu tidak hanya dalam aspek sadar. Makanya saya kasih garis bawah tuh kayak misalkan mimpi. Ada salah satu yang pernah saya baca itu kayak orang mimpi, dia punya keinginan dalam kayak punya hasrat gitu ya. Hasrat ini ada dalam ketidaksadaran. Hasrat ingin memiliki, hasrat ingin menjadi, ia bergerak dalam aspek imajiner dan simbolik gitu. Kita lupakan aspek yang sadar gitu. Ini sadar ya. Dua ini tidak sadar. Saya tidak menjawab dulu itu dulu. Saya kayak gini minta konfirmasi ya. Maksa banget ya. Jadi aspek kita dilupakan ini. Jadi ada imajiner dan bahasa simbolik gitu. Nah, dua-duanya ini bergerak dalam ketidaksadaran dan menurut Lekong ada hasrat yang menggerakkan gitu. Nah, penggeraknya itu nanti penanda-penandanya dapat berupa mimpi, dapat berupa misalnya kita grogi dan lain sebagainya. Semua yang muncul atau yang misalnya ada dan tidak bisa kita pahami gitu. Itu juga termasuk dalam penanda untuk memahami ketidaksadaran yang menjadi petanda ini gitu. Kalau dia mengadopsi Saussurian dalam linguistiknya gitu. Seperti itu. Jadi kita juga tidak bisa mengklaim bahwa seperti apa batas ketidaksadaran dan alam bawah sadar itu sesuatu yang tidak bisa kita bagi-bagi gitu kan. Kita kalau misalkan kita harus membagi itu kita terlalu memaksa gitu. Cuman mungkin kita bisa mengidentifikasi beberapa yang mungkin itu menjadi aspek ketidaksadaran atau menjadi yang alam bergerak dalam alam bawah sadar kita gitu. Seperti itu sih. Sebenarnya bukan membagi, Mbak. Pertanyaannya seperti ini. Enggak. Ini Iya. sebenarnya secara sederhana gini kan, Lekong ini ada dua aspek. Pertama aspek yang sadar dan terus aspek yang tidak sadar. Nah, tidak sadar ini kalau kita melihat Saya tanya dulu. Karena ngisi libido kan? Iya. Kalau katanya Freud, ego yang mengendalikan id apa id yang mengendalikan ego? Kan ada tiga tuh, ada ego, ada ego, ada Kita nggak melihat super ego dan id. Iya. Jadi saya sebenarnya gini, kalau katanya Freud misalkan dia melihat bahwa ego yang mengendalikan id gitu ya. Lekong berkata sebaliknya, id yang mengendalikan ego. Jadi kalau kata iya li, kasih mic maksa banget tadi mau ngomong ya.
Jadi kebalikannya gitu. Jadi sebenarnya makanya dia disebut sebagai post strukturalis karena tadi ia melihat bahwa ada beberapa hal dalam Freud yang mungkin perlu penyempurnaan dan perlu yang ia tidak ia sepakati gitu. Seperti itu sih. Menjawab ya? Oke, terima kasih. Cik, jujur ya, kalau boleh jujur. Kalau boleh jujur, saya masih bingung gitu Pak dengan konsep Jacques Lacan tentang yang real, imaginer dan simbolik. Saya cara geraknya satu teori itu masih belum jelas bagi saya seperti apa. Itu yang dari tadi saya gak paham. Saya pikir itu kerangka gitu, nanti ada isinya. Kenapa kok real dulu gitu? Atau yang dijelaskan gak biaskan secara umum kan Lacan kan imaginer, kemudian simbolik dan kemudian real gitu. Nah, mungkin saya masih bingung gitu Pak terkait yang dikenal oleh beberapa, kan itu dikenal dengan suatu istilah teori registrasi ya, registrasi itu 3 itu. Ada imaginer, simbolik dan real gitu. Mesti mungkin Mbak Winda bisa dijelaskan dan kalau bisa menggunakan bahasa saya gitu, bahasa manusia biar dipahami. Lah ya sosiolinguistiknya kan biar ngena gitu kan, eman kita belajar belajar strukturisme psikoanalisis ya kan. Apalagi tadi ada beberapa pertanyaan dari Bimo gitu kan ya, terkait berapa waktu yang dibutuhkan untuk, sebenarnya kalau memang bisa dijelaskan mungkin Mbak Winda lebih dalam ya. Apalagi menyangkut bayi itu tentang, biasanya kan kalau psikologi itu gak jauh dari umur ya kan ya. Usia kan menjadi bukan tolak ukur, menjadi ya indikator ya dalam. Maka saya mesti tanya gitu, ada fase cermin tadi ya. Bayi itu tidak, yang disebut bayi dalam cermin itu umur berapa sih kira-kira? Apa lahir kan bisa dijelaskan gitu biar nanti ngena loh. Nanti saya kalau punya anak, oh umur ini tuh saya ingat ke Lacan, mungkin ini fase cermin. Butuh seorang bahasa apa bahasa apa, butuh apa namanya itu kalau uswah ya, butuh apa namanya kalau dalam fase cermin itu kan seorang anak-anak itu bayi butuh apa, contoh ya, butuh figur lah yang ingin dijadikan lah. Maka itu setidaknya dimulai dari umur berapa dan sampai umur berapa, dan itu sih 2 saja sementara karena jujur saya masih agak bingung gitu. Iya bingung. Cuma fase real utuh gitu. Maksudnya apa gitu? Ya, saya gak ngerti gitu apa maksud. Kemudian fase imajiner, keterbelahan, yang dibelah itu apa gitu? Saya bingung gak? Kalau pernah saya baca dalam teori Jacques Lacan itu, kalau imajinernya itu, kalau bahasa Marxisnya itu masih mengarah pada istilah abstraksi nyata. Kalau cuma saya sampai hari ini benar-benar gak paham saya, maka saya butuh dijelaskan ya. Dan apa fase cermin itu tidak menjadi pertimbangan filsuf-filsuf terdahulu, misal Heideggerian. Kita itu terlahir kan terlempar. Siapa yang ingin lahir ke dunia? Kan kita terlempar. Tiba-tiba kita dituduh punya hasrat. Ya enggak, intinya itu maksud bahasa
Heidegger itu ya, kita itu gak punya hasrat untuk lahir ke dunia, tapi kita emang dilahirkan secara terpaksa. Siap menerima kenyataan ya kayak gitu kan. Maka dengan harapan kan saya butuh pemahaman terkait ini. Yaitu sementara itu Mbak Winda ya. Oke, saya bahas ya tentang kerangka-kerangka ini apa isinya. Sebenarnya saya singgung dulu tentang dalam fase cermin yang saya baca dalam salah satu artikel yang membukukan. Karena saya katakan tadi bahwa Lekong itu dia tidak mempublikasi. Salah satu karyanya itu cuman dia pernah menulis dalam salah satu, saya lupa namanya apa, koran gitu ya. Dan salah satu puisi dengan gaya surrealis itu saja. Selain itu karya-karyanya hanya berupa kumpulan-kumpulan dari seminarnya, itu pun ketika ia sudah meninggal gitu. Nah, untuk bayi sendiri dalam fase cermin yang saya baca itu pada usia 6 sampai 18 bulan. Itu sih Kak, yang saya dapat informasinya itu. Selain itu saya belum dapat perbandingan lagi atau ada usia-usia lagi. Fase cermin, kalau fase cermin menurut dia 6 sampai 18 bulan gitu. Jadi mungkin fokus no. Jadi mungkin ada itu kan tidak harus langsung cermin gitu kan Kak. Maksudnya nanti ada itu pertanyaan tidak perlu dijawab. Jadi dalam 3 fase ini, fase real, fase imajiner, fase simbolik. Menurut fase real ini adalah fase kesadaran kita yang nyata. Real kan nyata gitu ya. Nah, pada fase ini setiap manusia itu merasa ingin memenuhi sesuatu dalam dirinya, atau manusia itu punya yang namanya perasaan kekurangan. Ia selalu merasa kekurangan dan lain sebagainya. Makanya pada fase ini ia ingin mencapai keutuhan gitu. Nah, iya. Gudeto. Jadi dia ingin mencapai keutuhan, makanya dia perlu, masanya nanti ada beberapa ini dalam fase ingat, fase simbolik ini nanti aspeknya juga menyentuh pada keutuhan ini, karena manusia selalu merasa ada kekurangan dalam dirinya gitu. Dan beberapa aspek yang ada di bawahnya itu nanti akan mempengaruhi bagaimana ia untuk memenuhi keutuhan itu gitu, memenuhi kekurangan itu gitu. Nah, pada fase imajiner ini berlaku yang namanya fase cermin. Jika dimisalkan dengan bayi, kalau bayi misalkan fase real pada manusia biasa kita sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita misalnya. Tapi pada bayi fase real itu atau fase yang nyata, misalnya ia menangis misalnya, maka mungkin dia butuh ASI. Ketika ia kedinginan, ia butuh pelukan ibu misalnya, dia butuh kehangatan dan lain sebagainya. Atau ketika dia nangis ternyata dia berak gitu misalnya, lain sebagainya. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya real atau mendasar gitu. Tapi pada fase imajiner, seorang bayi itu sudah mulai mengidentifikasi hal-hal yang ia lihat, objek-objek yang ia lihat. Seolah-olah objek-objek itu menggambarkan apa yang namanya ego ideal. Jadi sesuatu yang di luar dirinya itu dianggap merupakan bagian dari dirinya. Misalkan dia melihat seorang ibu, ia seolah-olah melihat ibu itu adalah bagian dari dirinya. Ia tidak tahu mana tangan dan lain sebagainya. Maka pada fase cermin ini bergerak yang namanya identifikasi terhadap objek-objek di luar dirinya untuk mengetahui diri sang bayi gitu. Nah, ketika ia sudah, nanti fase imajiner ini akan melahirkan 2 hal. Yang pertama diri dan lian. Nanti akan berdampak pada fase simbolik. Pada terbelahan ini dia akan menyadari tentang mana dirinya, mana lian. Lian itu maksudnya yang lain, diri yang lain. Mana diriku, mana diri yang lain misalnya. Maksudnya? Jadi diri dan lian itu merupakan keterbelahan. Ketika ia mulai jadi ada diri yang lain. Makanya pada fase cermin itu, pada primitif diri yang mendasar tadi, dia mencoba mengidentifikasi di luar dirinya untuk mencapai ego ideal. Dan ternyata ia mulai menyadari bahwa ada hal yang lain di luar dirinya yang bukan bagian dari dirinya. Makanya nanti di ideal ego akan menghasilkan hasrat. Hasrat ingin menjadi ini, hasrat ingin memiliki ini gitu. Nah, yang muncul nanti ada pada fase simbolik. Ada dengan bahasa, ia mulai mengucapkan ini aku misalnya. Iya terserah lah ya. Jadi fase simbolik ini mulai
merupakan kelanjutan dari fase imajiner ini ketika ia sudah mulai menyadari eksistensi dirinya dan eksistensi diri yang lain gitu melalui hasrat-hasrat tadi. Makanya ketika ia mulai tahu bahwa ternyata diriku tidak seideal, bukan merupakan ego ideal, tetapi bukan merupakan ego ideal, melainkan ideal ego, terjadi yang namanya alienasi. Jadi persepsi yang berbeda terhadap citra yang diinginkan dengan citra yang sebenarnya itu menghasilkan yang namanya alienasi. Gitu. Jadi fase imajiner dan fase simbolik ini nanti melahirkan yang namanya hasrat. Hasrat ingin menjadi ini, ingin menjadi lahir ketika ia melihat diri dan orang lain. Oh, kok ada kayak begitu? Aku pengen kayak begitu misalnya. Dan aku ingin menjadi itu gitu misalnya. Maka itu menjadi fase simbolik gitu. Jadi dua hal fase imajiner, fase simbolik itu juga yang menjadi pijakan lahirnya hasrat-hasrat ingin menjadi atau ingin memiliki sesuatu gitu. Seperti itu. Boom, boom, boom.